Sekarang setelah kita tahu berbagai macam cara memanipulasi objek, Anda juga sudah mengenal mengenai viewport, menduplikasi objek segala macam. Nah, kita akan belajar membuat objek itu sendiri. Biasanya, pembuatan objek pertama kali itu dibuat dengan memakai standar primitif. Anda tahu standar primitif itu berada di dalam geometri pada bagian create. Selain geometri, Anda juga bisa mendapatkan shape. Ya, di sini Anda bisa membuat suatu bentuk dua dimensi seperti garis, circle, text, ya bisa Anda buat di sini. Lalu ada pilihan lights untuk memberikan efek cahaya. Ada pilihan kamera, ya ini lights, ini kamera. Lalu pada bagian helpers, ya untuk menu bantuan ataupun objek bantuan. Lalu ada lagi bagian spaceward dan terakhir adalah system, di mana juga terdapat bounce dan vibe. Ya, ini kedua fasilitas ini adalah cara untuk membuat sebuah karakter animasi. Kita nanti akan sampai ke bagian tersebut. Hal yang paling mudah dalam pembuatan standar primitif biasanya sphere ya atau sebuah lingkaran. Kalau saya klik pada bagian top viewport, klik, tahan, drag, keluar. Nah, Anda lihat ketika pertama kali saya memilih tombol sphere, Anda akan melihat di bawah ini terdapat parameter-parameter. Disinilah Anda mengatur parameter-parameternya, ya, baik itu berupa radius, ya, untuk memperbesar sphere, segmen, Anda lihat ya, sekelilingnya lebih halus. Mungkin saya bagian perspektif viewport ini akan saya aktifkan ya, add face-nya, jadi Anda bisa melihat add face-nya, ya. Di parameter tersebut juga Anda bisa membuat seperti hemisphere. Oke, dan berbagai macam parameter yang bisa Anda coba. Dan Anda harus tahu bahwa setiap objek yang ada itu berbeda parameternya. Dari pembuatan objek ini, kalau saya klik pada bagian luar, ya, misalkan memilih bagian luar ini, tidak memilih objeknya, Anda akan lihat bahwa parameter di sini akan hilang. Saya coba lagi misalkan box ya. Ketika saya klik pertama kali, keluar parameter. Ya. Lalu saya buatkan. Selesai. Saya bisa langsung mengatur parameternya. Nah, pengaturan-pengaturan parameter untuk objek yang lain bisa Anda lakukan pada bagian menu Modify. Ingat, ketika saya memilih pada bagian luar, Anda tentu tidak akan melihat ya, biarpun Anda memilih objek yang dimaksud dan ingin mengatur parameternya, Anda harus masuk ke dalam menu Modify. Ya, pilih dulu objek yang dimaksud, pilih Modify, dan Anda akan menemukan parameter pada objek tersebut. Demikian juga dengan lingkaran atau sphere ini. Kalau saya pilih, Anda lihat ya, masih di dalam menu Modify secara otomatis sphere tercantum di sini dan parameternya adalah parameter untuk sphere. Oke, saya akan hapus, saya akan ulang. Saya sarankan Anda harus mencoba ya berbagai macam objek dan melihat parameter-parameter yang ada di dalamnya. Tentu parameter-parameter tersebut akan sangat berbeda. Misalkan seperti silinder, saya akan buat dulu seperti ini misalkan. Lalu saya akan masuk ke dalam menu Modify ya untuk silinder. Anda lihat di sini ada radius, ada height untuk mengatur ketinggian dari silinder tersebut, ada height segment. Ya, segmen-segmennya diperbanyak, cap segment. Ya, pembuatan segmen-segmen atau penambahan segmen ini akan sangat berguna bagi Anda untuk membuat model dari sebuah objek ya. Pengaturan segmen-segmen ini nanti kita akan sampai ke bagian tersebut. Oke, nah ini berbeda ya. Setiap parameter itu selalu berbeda pada setiap objek yang ada. Kita lanjutkan. Sekarang Anda sudah mencoba pada bagian standar primitif. Kalau saya klik sekali, Anda akan menemukan extended primitive.
Di sini juga Anda harus mencoba, misalkan seperti oil tank, seperti apa. Caranya klik, tahan, ya, drag keluar, lalu lepas mouse Anda, tarik ke atas, klik sekali, tarik ke atas lagi, klik sekali, selesai. Dan Anda perhatikan parameternya, ya, di dalam menu modify. Ada radius. Seperti apa ya radiusnya? Ada height, cap segment. Ya, semakin kita kecilkan cap segment, bentuknya akan seperti silinder. Kita tambahkan full akan seperti berbentuk capsule malahan saya bilang ya. Ada blend, sides ya, dan height segment. Nah, kadang-kadang ada beberapa objek yang agak similar seperti yang tadi saya bilang, ini seperti capsule. Padahal di dalam extended primitives juga ada yang namanya capsule. Ya, capsule ini saya akan buat misalkan sebelah sini. Untuk yang bersama ya, ke atas, drag ke atas, lepas, selesai. Di dalam extended primitive, kalau Anda klik ya, Anda akan menemukan compound object, yaitu pemodelan dari dua buah objek ya. Nanti kita akan menggunakan banyak sekali dari fasilitas ini. Lalu ada particle system untuk special effect, patch grid ya untuk membuat suatu dataran, NURBS ya, pembuatan NURBS, standard, dynamic objects, stair. Seperti di sini kita bisa membuat sebuah tangga, misalkan spiral. Kalau saya klik, tahan, drag, lepas, tarik ke atas, kita telah membuat sebuah tangga. Dan parameter untuk tangga ini cukup kompleks ya, dimana di dalamnya Anda lihat ya, tipenya bisa close, bisa box. Ya, mungkin Anda ingin membuat sebuah proses suatu animasi arsitektur di sini ya, bisa Anda lakukan. Handrail misalkan untuk pegangannya. Lalu ada arah layout untuk clockwise, misalkan radiusnya seperti apa. Nah, Anda harus banyak mengenal objek-objek yang disediakan oleh 3ds Max ini demi memudahkan Anda dalam membuat modeling dengan menggunakan objek-objek tersebut. Selain standar primitif, Anda juga tahu bahwa Anda bisa melakukan proses shape, tapi mungkin akan lebih saya buka lebih jauh lagi nanti di sesi yang berikut. Kebanyakan pembuatan modeling dengan menggunakan 3ds Max berdasarkan dari standar primitif atau objek-objek yang ada di dalam primitif. Di sini kita akan belajar bagaimana memodifikasi, membuat model dari sebuah objek primitif menjadi sebuah objek yang mungkin bagi Anda suatu yang lain daripada yang lain ya. Pertama saya akan buat dulu sebuah silinder, misalkan di bagian top viewport. Nah, Anda lihat ya, saya akan coba aktifkan dulu add face di dalam perspektif. Oke, seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya bahwa untuk memodifikasi objek, Anda bisa lakukan di bagian modify. Anda akan melihat parameter yang sama seperti saat Anda mengaktifkan pertama kali silinder Anda. Tapi jangan lupa bahwa selain ada parameter ini, di bagian atasnya Anda lihat ya, bahwa ini adalah nama, mana kita bisa merubah nama dari objek tersebut, lalu pemberian warna yang lain. Tapi ada satu buah lagi kotak di mana di sini disebutkan sebagai modifier list. Disinilah kita dapat memodifikasi objek standar yang akan kita buat sesuai keinginan kita. Dan pada bagian bawah kotak yang besar ini, Anda akan melihat daftar dari objek tersebut. Memang pada saat ini daftar tersebut hanyalah sebuah silinder. Ya, saya akan beritahukan bahwa selain di dalam modifier list, Anda juga bisa dapatkan di dalam menu modifier, dan Anda akan menemukan berbagai macam fasilitas yang disediakan untuk memanipulasi objek Anda. Misalkan, saya akan membuat objek silinder ini agak sedikit membungkuk ya, dengan cara menggunakan fasilitas yang dinamakan bend. Nah,
Banyak sekali ya fasilitas-fasilitas modifikasi yang harus Anda ketahui dan harus Anda hafal demi lancarnya pembuatan modeling animasi Anda. Bend untuk membungkukkan atau membuat bengkok sebuah benda ataupun sebuah objek. Anda bisa aktifkan dengan cara klik pada menu modifier, pilih parametric deformer dan pilih bend. Anda perhatikan kalau saya klik sekali pada bend, Anda akan menemukan di dalam daftar objek kita tetap mempunyai sebuah silinder kita ya, standar, tapi di atasnya ada tambahan modifikasi yang dinamakan bend. Dan Anda perhatikan parameter yang ada itu berbeda. Silinder seperti ini di mana Anda bisa merubah misalkan side-nya ya, cap segment misalkan, height segment, height ataupun radiusnya. Ya. Dan ketika saya mengaktifkan pada bagian bend, Anda akan menemukan parameter yang berbeda khusus dibuat untuk bend. Misalkan saya aktifkan bagian angle. Nah, Anda akan melihat ya perubahan yang terjadi ketika saya mengatur angle-nya. Mungkin Anda akan membuat sekitar taruhlah 90 derajat. Tekan kunci enter. Ini posisi 90 derajat seperti ini. Direction ataupun arah bisa Anda atur juga. Dan Anda juga bisa mengatur bagian axis dari bend tersebut, misalkan Z, Y, dan X axis. X axis misalkan kalau saya buat seperti ini, ya, directionnya dirubah misalkan. Kembalikan saya ke 0. Saya kembalikan ke Z. Nah, disinilah modifier list. Ya, selain Anda bisa dapatkan di dalam modifier, menu modifier, Anda juga bisa mendapatkan bend tersebut di dalam modifier list. Kalau saya klik, Anda akan menemukan bend di bagian sini. Yang lebih baik di sini, setelah kita melakukan proses bend, kita bisa kembali ke dalam parameternya silinder dan mengubah radius ataupun parameter-parameter yang Anda inginkan. Ya. Jadi kita tidak kehilangan pada bagian masternya. Kita bisa kembalikan ke bend misalkan. Dan Anda lihat di sini ada icon seperti lampu ya. Ini adalah untuk menonaktifkan atau mengaktifkan efek dari bend. Misalkan saya klik. Nah, Anda melihat ya. Poinnya tetap sama ya, karena ini parameternya berbentuk seperti ini untuk bend. Jadi dia ada semacam garis acuan ya, atau bidang acuan seperti ini. Tapi karena sudah saya matikan, dia otomatis kembali silinder seperti semula. Ya, demikian juga kalau ini saya aktifkan kembali, dia akan mengikuti parameter bend yang sudah kita tentukan. Modifier atau pilihan bend ini pun bisa kita hapus dengan cara mengklik pada tanda remove modifier. Ya, from the stack. Kita klik sekali, bend tersebut menghilang. Saya akan coba masukkan kembali bend di dalam sini. Ya, jadi Anda bisa masukkan selain melalui modifier list. Saya coba ya, angle-nya seperti ini. Anda juga bisa memasukkan ke dalam menu modifier parametric deformer bend. Nah, sebelum saya berlanjut, saya akan perlihatkan kepada Anda bahwa di dalam pilihan bend ini ada tanda plus. Nanti dalam modifikasi ataupun membuat modeling dengan membuat objek standar, Anda akan banyak menemukan tanda-tanda plus seperti ini. Kalau saya klik, dan tergantung dari model modifier yang Anda pilih, itu berbeda-beda ya. Kebetulan bend ini mempunyai dua, yaitu center dan gizmo. Ini maksudnya apa? Center adalah titik poin. Anda lihat ya, kalau saya aktifkan, dia akan berwarna kuning, bergaris kuning. Kalau saya jalankan, misalkan titik poinnya ke arah, Anda lihat, saya drag ke atas. Dan dengan demikian, titik poin awal dari proses bend tersebut dimulai pada titik tengahnya. Ya, misalkan bagian sini. Dengan demikian, kalau kita merubah angle, otomatis pasti
berbeda. Karena apa? Titik poinnya berada di tengah. Kita bisa lakukan apapun, terserah kita ya, memberikannya pada bagian ini misalkan. Kembali lagi ke bawah. Saya kembalikan ke posisi band semula. Lalu ada juga yang namanya gizmo. Jadi ada perbedaan di sini di mana center kita memberikan titik point, gizmo kita memberikan efek dari band yang sudah ada. Ya, jadi kelihatannya seperti ini. Dan semua itu kadang kita temukan berbeda, ya. Di dalam band kita temukan gizmo dan center, mungkin di bagian modifier yang lain kita akan menemukan fasilitas yang lain pula. Setelah itu, saya akan berikan satu buah modifier baru yang dinamakan mungkin taper ya. Saya klik pada bagian modifier, pilih parametric deformer, lalu memilih taper, langsung aktif ya. Anda lihat langsung aktif dia di sini. Di bagian taper pun Anda akan menemukan parameter yang berbeda. Curve-nya mungkin. Axis. Dan Anda lihat di sini kebetulan sama ya. Taper itu mempunyai gizmo dan center. Bisa Anda rubah posisinya. Seperti ini misalnya. Ya, dari sekian banyak modifier yang Anda pilih, yang Anda masukkan ke dalam sebuah objek, sini Anda bisa memodifikasi secara langsung modifier yang Anda masukkan. Misalkan bandnya kita rubah lagi seperti ini, tapernya mungkin kita rubah lagi, bahkan ke dalam silindernya pun kita rubah lagi. Oke, untuk menghilangkan modifier yang ada seperti yang sudah kita pilih, lalu tekan remove modifier ya. Pilih lagi, tekan remove modifier. Dan kembali seperti semula ke silinder. Dengan menggunakan modifier, pastinya Anda akan membuat modifikasi dari keseluruhan benda tersebut. Bagaimana caranya apabila Anda ingin memodifikasi hanya bagian tertentu saja dari benda tersebut? Di sini saya akan berikan contoh sama ya, kita menggunakan silinder kembali misalkan. Anda boleh mencoba dengan objek yang lain. Oke. Nah, seperti biasa saya akan klik pada menu modify. Anda lihat ya di bagian modifier list. Saya akan klik pada bagian modifier sebelah sini. Lalu saya akan pilih pada bagian mesh editing. Dan saya akan memilih bagian edit mesh. Nah, Anda lihat pada bagian parameter edit mesh. Tidak terjadi apa-apa ya pada benda ini, karena dengan edit mesh kita akan mengambil beberapa bagian saja yang kita perlukan untuk membuatnya berubah atau memodel pada bagian tertentu saja. Anda lihat pada bagian selection terdapat pilihan vertex, edge, face, polygon, dan element. Ke semua bagian selection ini nanti akan kita coba pada sesi-sesi berikut. Sekarang Anda coba dulu pada bagian vertex. Vertex saya pilih. Anda lihat benda kita ataupun silinder kita sekarang telah dipenuhi oleh titik-titik vertex. Misalkan saya akan memilih pada bagian atas ya. Cukup dengan klik pada bagian luarnya. Drag, tahan ya mouse Anda. Saya akan mengambil 3 bagian ini saja. Dan bagian tersebut telah berubah menjadi warna yang berbeda ataupun warna merah ya. Warna merah di sini mengartikan bahwa bagian tersebut telah terpilih. Selanjutnya apa? Saya akan memasukkan band. Anda tahu pada sesi sebelumnya apa yang terjadi jika band saya masukkan, otomatis semua benda akan ikut membungkuk ya. Tapi karena di sini kita telah memilihnya dengan edit mesh, bagian atasnya saja kita bisa memberikan efek pada bagian itunya saja. Seperti contoh, band saya aktifkan. Lalu saya rubah angle-nya. Ya, Anda lihat yang terjadi seperti ini. Nah, ini mungkin karena bentuknya miring-miring seperti ini ya.
bengkok-bengkok seperti ini karena mungkin pada bagian poinnya ada di bagian tengah. Nah, itu dia, benar kan? Saya akan turunkan poinnya di bagian bawah sehingga nanti membuat bandnya hanya pada bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, ini cukup bagus. Ya, Anda lihat hanya bagian vertex atau titik-titik vertex yang kita pilih saja yang teraktifkan, yang terkontaminasi ataupun aktif ya oleh band karena kita telah memilih pada bagian edit mesh. Nah, sekarang misalkan Anda ingin mencoba pada bagian bawahnya, otomatis Anda harus aktifkan lagi yang namanya edit mesh kembali. Cukup pada bagian modifier list, saya akan pilih edit mesh. Ya, pilih kembali vertex. Lalu saya akan memilih pada bagian bawah sini. Sekarang saya akan coba di sini misalkan contohnya sebuah taper ya. Saya akan coba lagi taper. Nah, ini dia. Lalu saya rubah parameter untuk taper, misalkan seperti ini. Terserah ya, Anda mau membuatnya seperti apa. Akhirnya kita telah membuat tiap bagian-bagian dari benda ini dengan modifier yang berbeda. Nah, kalau saya kembalikan ke bagian bawah, ke silinder, ya, dengan sekali klik, kalau pada bagian sesi sebelumnya Anda tahu bahwa kita dengan mudah kembali ke bagian silinder untuk mengubah misalkan parameternya. Tapi di sini terdapat sebuah warning, ya, a modifier exists in a stack that depend on topology. Maksudnya apa? Oke, saya klik dulu tombol no, ya, batal. Saya akan coba lagi. Sekarang coba saya akan klik tombol yes, ya, nggak ada masalah. Tapi ketika saya merubah high segment misalkan, lihat apa yang terjadi. Hancur, ya, benda kita jadi hancur. Kenapa? Karena dengan merubah pada bagian tersebut, high segment, cap segment, ataupun side misalkan, Anda lihat juga ya, side juga kurang begitu baik. Itu berarti kita menambahkan titik-titik vertex. Ya, high segment misalkan saya tambahkan 1. Anda lihat ya, ada tambahan vertex baru, bagian rows ataupun vertex yang baru ya, sehingga membuat benda kita seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi sebelum Anda nanti kita akan sampai ke sesi itu. Sebelum Anda membuat sebuah modeling dengan sebuah benda primitif ataupun benda apapun yang Anda buat yang disediakan oleh 3ds Max, Anda harus pikirkan dahulu berapa besar segmen-segmennya. Di sini untuk memudahkan Anda untuk mencegah dari hal seperti ini. Ya, itu sangat harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini salah satu tips untuk Anda dalam pembuatan modeling animasi. Oke. Nah, kalau jika Anda ingin totally secara keseluruhan Anda suka dengan bentuk semua ini, Anda harus mengkolapsnya, menjadikannya sebuah satu kesatuan, yaitu dengan cara mengklik pada bagian kanan, ya, pada bagian modifier, pilih collapse all, tekan tombol yes. Nah, sekarang semua menjadi satu kesatuan dengan nama editable mesh, bukan sebuah silinder lagi. Oke, di sini Anda bisa aktifkan lagi misalkan selection pada bagian mana. Misalkan Anda mau ambil pada bagian sini, ambil. Lalu Anda tambahkan modifier list apa, terserah ya. Band misalkan lagi. Coba dirubah. Nah, itu yang terjadi. Oh, itu ada satu titik yang terambil ya. Saya pilih dulu, kembali ke dalam editable mesh dulu. Saya akan ambil, menghilangkan bagian tersebut. Kembali ke band, aktifkan. Inilah contoh kecil dari modeling sebuah objek dengan menggunakan edit mesh, di mana Anda telah mempelajari dengan memakai selection vertex ya. Nanti pada sesi-sesi berikut kita akan lebih kompleks lagi, lebih jauh lagi mengenai selection. Pada sesi sebelumnya Anda sudah tahu bahwa dengan membuat model, kita bisa minta bantuan pada bagian modifier. Banyak sekali pada bagian modifier yang mungkin tidak akan cukup di dalam sesi ini yang harus saya beritahu kepada Anda. Tapi nantinya di sesi-sesi lain, saya akan memberitahukan membuat objek apa dan memerlukan modifier seperti apa untuk pembuatan objek tersebut. Sekedar
input saja untuk Anda bahwa dalam modifier, menu modifier ini banyak sekali ya pilihannya. Terdapat pilihan selection modifier di mana kita bisa membuat select mesh ya, memilih mesh yang ada, memilih poly pada bagian paths ya, mengedit paths yang ada pada sebuah objek. Mesh editing seperti edit mesh. Lalu ada conversion, animation modifier seperti pembuatan skin, bagaimana sebuah objek itu menyatu dengan tulang ya, dengan memakai skin, sehingga apapun bagian yang tertentu yang di dalam karakter itu kita akan bisa gerakan. Demikian juga dengan morpher. Morpher itu dimana kita akan memanipulasi bentuk gerakan dengan berbagai macam benda yang ada. Lalu ada UV coordinate ya, untuk memapping sebuah UVB. Ada shades tool, subdivision surface seperti mesh smooth, yang nanti sebentar lagi kita akan sampai ke situ, di mana kita di sini akan menghaluskan sebuah objek dari hasil modifier. Ada freeform deformer ya, seperti FFD 2x2x2, 3x3x3 dan seterusnya. Ada yang bebas ya dengan menggunakan FFD box dan silinder. Nanti saya akan beritahukan seperti apa. Dan parametric deformer, Anda sudah tahu mengenai bend, taper. Mungkin Anda ingin tahu seperti apa sih twist. Nah, ini Anda bisa coba ya, bisa coba sendiri. Anda klik saja pada bagian twist misalkan. Lalu Anda coba parameter-parameter yang ada. Misalkan seperti ini, twist memutar ya. Seperti itu. Saya akan coba lagi modifier yang berbeda. Misalkan seperti wave ya. Wave Anda lihat perubahannya. Mungkin wave lebih tepat jika kita menggunakan objek yang lain ya. Saya akan hapus dulu. Saya akan coba objek plane. Plane ini adalah sebuah bidang yang datar. Saya akan tambahkan segmennya lebih banyak. Oke. Lalu saya tambahkan tadi wave itu ya. Modifier parametric deformer wave. Nah, Anda akan melihat ya, amplitude 1, amplitude 2. Pace-nya seperti apa. Ya, jadi kayak seperti membuat sebuah gelombang. Saya akan coba lagi sekarang dengan modifier yang lain. Lattice, bentuknya seperti ini. Gimana kita bisa merubah segmennya, sides ya. Oke. Coba kita buat lagi parametric deformer, misalkan displace. Bentuknya seperti apa. Nah, ini mungkin lebih tepat dengan menggunakan objek yang lain. Jadi disitulah Anda harus belajar ya, Anda harus hafal beberapa fasilitas modifier yang disediakan. Anda lihat di sini juga ada surface ya, NURBS editing jika Anda menggunakan mode NURBS, ada radiosity, dan terakhir adalah kamera. Harus biasakan, Anda harus mengerti untuk apa saja, karena suatu saat pasti Anda akan memerlukan pada bagian modifier tersebut.